malam ini melanjutkan pembahasan kemarin. Itu kan kemarin ada judul Jendela Alam Gaib. Nah, yang saya ingin mengetahui lebih jauh itu bagaimana cara mengakses pengetahuan di alam gaib itu, metodologinya gitu. Iya. Sebelum ke sana mungkin sedikit kita flashback ya. Ya. Apa yang sudah kemarin kita diskusikan. Jadi kalau tidak salah ingat itu kita sebelumnya membahas tentang pemelekatan jiwa terhadap tubuh. Ya kan proses awalnya kan gitu. Nah, ketika jiwa ini melekat pada tubuh, maka substansi jiwa itu menjadi tubuh. Makanya kita bisa menyebut saya ini ya ini. Wajahnya begini. Tapi bayangkan kalau tidak ada tubuh, bagaimana kita mengenal seseorang? Jiwa seseorang itu kan bisa teridentifikasi bersama dengan tubuhnya. Sehingga si fulan ini sedang sakit, si fulan sedang tidur, sedang bekerja, bahkan sudah meninggal, itu semua dinisbahkan kepada tubuh si jiwa seseorang itu. Padahal jiwa itu dia bertempat di spiritual, di non materi. Tapi karena sudah melekat di tubuh maka terpersonifikasi kepada tubuh. Nah, jadi pertama dengan demikian substansi jiwa menjadi material sehingga orang dikenali sosoknya, fisiknya. Kemudian jiwa berkembang secara alaminya. Dia punya kekuatan alaminya, dia membentuk genus, dia membentuk karakter. Ya, dia menjadi laki-laki, dia menjadi perempuan, itu alamiahnya begitu. Dia punya pola kehidupannya sendiri gitu. Jadi secara alamiah berkembang dia. Tumbuh, ya kan. Nah, setelah itu apa? Dia punya kekuatan, kekuatan indera. Dia punya pendengaran, dia punya peraba, perasa, pembauan, ya kan, melihat, mendengar. Itu kekuatan jiwa itu. Jadi dari melekat dengan tubuh, dia berkembang. Yang kedua berkembang secara alamiahnya. Kemudian dia punya kekuatan indera tadi, ya. Nah, jiwa itu seperti itu, level awal 1, 2, 3 seperti itu. Setelah dia punya peraba, ya, sampai di situ masih di ranah hewan sebetulnya. Hewan juga gitu kan, melekat di tubuh sehingga kita bisa kenal ini singa, ini kucing, gitu ya. Ini macan. Dia juga berkembang secara alami, singa menjadi punya kekuatan yang ditakutkan, ya kan. Kucing menjadi hewan yang kita identifikasi sebagai hewan yang memalas, ya kan. Hewan yang nggak tahu diri, ya kan, ketika dikasih pergi gitu. Berbeda dengan anjing kan, setia dan seterusnya. Kita bisa mengidentifikasi, personifikasi jiwa hewan. Artinya sampai di sini sama dengan manusia. Oh, orang itu tabiatnya begini, oh orang itu alim, orang itu soleh, oh, orang itu udah kayak babi, ya kan. Nah, itu jiwa itu melekat di tubuh. Sehingga sampai di sini masih di level hewan. Nah, jiwa punya kekuatan indera, hewan juga punya penciuman, perabaan, ya kan? Punya pendengaran. Nah, sehingga bahkan pendengaran hewan tertentu lebih tajam dari kita. Penglihatan hewan tertentu lebih tajam dari penglihatan kita. Nah, di level itu masih di hewan. Nah, tapi di level berikutnya ada jiwa yang punya daya ingat, punya kekuatan ingatan, punya kekuatan berpikir. Nah, ini udah masuk ke potensial manusia. Jadi manusia itu sudah mulai berpikir, sudah bisa mengingat, ya kan? Sehingga kita bisa ingat memori waktu kita masih kecil, masih remaja. Ya kan? Kalau hewan udah nggak ingat dia nggak punya daya ingat. Dia punya intuisi disebut, bukan daya ingat tapi intuisi. Seperti intuisi dia waspada untuk melindungi dirinya dari serangan ancaman. Tapi dia nggak punya daya ingat. Misalkan kita kasih kera, kita kasih benda yang
Seperti makanan dia makan, dibuang. Kita kasih lagi, diambil lagi, dimakan, dibuang. Dia udah nggak inget itu. Padahal harusnya dia inget kan, oh ini tadi nggak enak nih, kok gue makan lagi kayak gitu. Jiwa manusia kekuatannya lebih tinggi, punya daya ingat, punya daya pikir. Terus berkembang lagi, terus bergerak jiwa yang melekat tubuh. Tapi sifatnya sudah mulai dominan non materi, apa jiwa yang rasional. Ya, artinya dia punya akal budi, punya rasional, punya perhitungan, punya moral. Itu rasional itu. Jadi sudah mulai bisa memilah ini baik ini buruk, bandingkan. Hewan nggak punya. Walaupun di hewan-hewan tertentu sepertinya punya, tapi katakan kepunyaan itu cuma tadi tabiat aja, habitnya begitu. Nah, jiwa kemudian terus berkembang. Setelah dari rasional, dia mulai intelek, ya kan? Artinya dia punya hal-hal yang bersifat praktisi. Seperti yang sering kali kita contohkan, orang mulai bertani, ya kan, dari berburu bertani, bikin bikin tempat tinggal gitu, mulai praktisi, menjaga keselamatannya, dia harus bikin keamanan dirinya, bikin baju dan seterusnya, terus menjadi praktisi. Nah, sehingga inteleknya berkembang lagi menjadi teoritis, sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Jadi jiwa beranjak dari materi, kemelekatan kepada materi, terus menuju ke intelek, imaterial kan, non materi. Sehingga seseorang itu dianggap cerdas ketika dia punya ide-ide besar, misalkan dari karya-karya tulisnya, misalkan karya sastranya, karya seninya, ya kan, menemukan ini, menemukan itu, jadi ilmuwan, itu sudah intelek, sudah nuansa. Dia menemukan dirinya sebagai orang yang intelek. Setiap hari dia gelut dengan intelektualnya, bukan lagi dengan jiwa yang di bawahnya tadi. Kalau nggak mikir, dia merasa depresi gitu. Kalau dia nggak menemukan sesuatu, dia gelisah. Karena dia jiwanya sudah melekat ke spiritual, gitu, melekat ke non material. Dia menjadi intelektual. Tapi ini sebatas potensi. Nah, ketika dia terus-menerus mengukir keseharian itu, maka dia menjadi intelek yang aktual. Jiwanya itu aktual gitu. Artinya inteleknya aktual. Aktual ini apa? Perbuatannya, ucapannya, pikirannya itu 100% pengetahuan atau 100% hikmah. Sehingga orang semacam ini jumlahnya sangat sedikit, ya kan? Nah, semestinya memang setiap orang itu jiwanya sampai di jiwa yang aktual, jiwa intelektual yang aktual, yang kita seringkali bahasa kita akal aktif. Ketika seseorang sampai di level dia akal aktif itu artinya aktual, maka keterhubungan dia dengan Tuhan itu 24 jam. On terus gitu. Sehingga dialah orang-orang yang tercerahkan. Maka dia aktualisasinya apa? Mencerahkan, memancar pengetahuannya. Dia menjadi sumber hikmah. Maka tidak heran ketika kemudian ada manusia sampai level nabi, ada manusia yang sampai level ma'rifatnya dalam, ya kan, ada wali, jadi wali, ya itu karena dia sudah sampai kepada jiwa yang pada substansinya manusia, yaitu jiwa yang inteleknya udah aktif. Jadi maksiat, dosa itu sudah jauh dari dirinya, karena sudah bukan level dia lagi di situ. Eksistensi dia sudah aktif, sudah lewat. Jadi dia berbuat seperti Tuhan berbuat. Persis. Tuhan berbuat, ya manifestasinya ada. Manusia-manusia yang disebut beriman tadi. Dan manusia beriman juga punya derajat tadi, karena di level yang paling masyarakat awam mungkin orang yang baik, ya kan, di tingkat tertinggi dia menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi motor, menjadi penggerak
menjadi inspirator dan semacamnya. Ya. Tapi tadi jumlahnya sangat sedikit. Makanya Nabi setiap zaman satu, gitu ya kan. Nah, tapi dengan ini kita bisa paham bahwa setiap manusia bisa mencapai ke sana. Nah, kemudian apa namanya? Ketika seseorang sampai ke jiwa atau intelek yang aktif, sebetulnya seperti apa sih realitasnya manusia yang di level ini gitu. Yang dia konsumsi apa, yang dia akses itu apa. Nah, manusia semacam ini dia berhadapan dengan dunia gaib. Alam gaib. Ya. Maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, sementara ini mungkin mayoritas di antara kita memahami dunia gaib itu dunia yang uka-uka, anta berantah, ya kan, tahayul, ya kan, klinik gitu-gitu, ya kan. Wah itu ada pohon itu ada pocongnya, hantunya. Gue lihat tadi kayak gitu-gitu. Bukan itu. Yang kasat mata. Iya katanya yang Nggak kelihatan mata. nggak kelihatan mata, tidak kasat mata katanya. Bukan itu. Dalam perjalanan jiwa semua nampak. Contoh alam gaib. Kita itu bisa meraba benda ini keras, benda ini lembut. Pengetahuan keras dan lembut itu adanya di mana? Keberadaannya. Di alam gaib. Nggak ada visualnya. Ada ya. Kita bisa mengetahui adanya keras ketika kita meraba sesuatu benda fisik. Ya. Nah, gelas. Keras. Bayangkan kalau nggak ada benda fisik, bisa nggak kita mengatakan keras? Kalau nggak ada yang kita raba. Artinya keras ada apa enggak? Nah, ini sini kesalahannya. Keras itu di alam gaib. Kan tadi kita sentuh sesuatu keras. Kita sentuh sesuatu lembut. Pengetahuan keras dan lembut itu seketika datang. Ketika kita menyentuh. Kedatangannya nggak pakai jarak, nggak pakai perantara, nggak pakai perbuatan berpikir maksudnya. Tahu ini keras. Tahu. Nah, karena dia berada di alam gaib. Jadi alam gaib itu alam yang sangat nyata, terang benderang, sehingga tidak perlu bentuk, tidak perlu material. Justru dengan adanya alam gaib itu yang terang benderang, maka kita bisa mengetahui ini keras, ini lembut. Ini contoh sederhana alam gaib. Jadi secepat kilat. Ya pokoknya apa kayak mau secepat kilat, gitu kan? melebihi kecepatan cahaya. Iya. Nah, fungsi, jadi contohnya yang sudah kita kasih contoh, test pen, itu kan alat untuk meraba aliran listrik. Ini ada yang positifnya mana, yang negatifnya mana. Artinya listriknya udah ada kan, setrumnya ada. Iya. Nyata dalam artian visualnya nggak ada kan, tapi keberadaan listrik ada. Jadi indera, test pen itu indera. Iya. Untuk meraba saja. Oh ini negatif, ini positif. Bukan berarti listriknya nggak ada. Itu contoh pendekatan memahami alam gaib. Jadi kata gerak yang bersifat lembut. Oh ini sebentar. Jadi keras, lembut, kering, basah, itu beradanya di gaib, alam gaib. Dan alam gaib itu adanya di mana? Di jiwa. Jadi ketika ada orang mampu mengakses alam lembut, alam lembut, itu maksudnya itu arahnya. Makanya muncul seniman, sastrawan, budayawan, yang orangnya sensitif banget. Karena dia mampu mengakses alam lembutnya, alam gaibnya, sehingga dia bisa membuat karya yang spektakuler. Kok bisa ya ngelukis sedetail ini mirip kayak foto gitu kan? Terus kok orang bisa bikin syair yang bikin kita nangis? Karena dia mengakses alam gaib, yaitu alam lembut.
Bisa menembus itu ya. menembus itu. Padahal dia menggunakan indera peraba namanya. Sehingga dirabalah alam lembut itu makin lembut makin lembut. Makanya kenapa jiwa itu kecenderungannya senang dengan kelembutan, karena dia berada di alam gaib jiwa itu. Tapi jangan salah, ada juga orang yang mengakses alam keras, alam kekerasan. Ya. Juga dia mampu memahat batu, sehingga dia bisa memainkan instrumen antara lembut dan keras. Bayangkan. Jadi dia masuk di alam gaib, alam keras dan lembut, dia akses itu. Sehingga kapan dia mukul keras, kapan dia harus ngetrik pelan-pelan. Itu alam gaib. Nah, jadi canggih itu. Siapa yang menciptakan itu kalau ditanya, ya kan? Kok dia bisa ada? Jadi inilah mahakarya yang maka terpujilah dia yang menciptakan itu. Jadi dalam jiwa ini luar biasa kaya. Itu baru raba, belum lagi rasa. Perasa juga itu di alam gaib. Tinggal kita bisa masuk pintunya, terbuka. Kita akses alam perasa. Makanya kita bisa ngerasain dingin. Ada rasa panas, ya kan? Itu alam rasa. Bayangkan, nggak ada, itu Toto bisa merasakan dingin, panas itu dari mana? Itu dari pengetahuan gaib. Jadi di dunia yang kita sebut dunia lain itu bukan terpisah. Jadi alam-alam gaib itu tidak pernah terpisah. Ini bersama kita. Gitu. Bersama kita. Di situ banyak malakut, malaikat, banyak kekuatan. Sehingga ketika orang mengakses pengetahuan alam gaib ini, maka dia menjadi wadah pengetahuan. Bayangkan kalau kita nggak dikasih pengetahuan atau indera tadi, jiwa yang indrawi tadi, ya kita bukan manusia, Robot. ya apa kak namanya? Robot nggak kedinginan kan? Nah, iya, makanya. Nggak sensitif. AI nggak kedinginan. Kedinginan ya. Nggak kepanasan. Nah, jiwa ini unik seperti itu. Dia bisa, jadi setiap hari jiwa itu mengakses alam gaib. Kita nggak sadar aja itu. Nggak sadar ya. Nah, jadi keluar masuk itu nggak ada pintunya, nggak pernah tertutup. Jadi on terus tuh. Masalahnya pintunya lewat mana nih? Nah selama ini kita terhijab oleh apa? Oleh indera yang kita anggap indera, organ. Kita gunakan melihat, itu ternyata pengertian melihat cuma sebatas melihat mata. Itulah yang disebut hijab. Jadi apa yang kita lihat secara eksternal itu kita tangkap sebagai sebuah informasi, lalu dikemas dalam kehidupan kita menjadi kebenaran, lalu menjadi hukum. Contoh, kita orang punya motor, kita harus punya motor. Wah, dipaksa. Jadi dia nggak lagi mampu menangkap alam gaibnya, dia nggak lagi mampu melihat alam gaibnya, tapi dia melihat alam indera yang organ, yang fisik. Jadi dia masih ketempelan fisik. Jiwanya. Alam-alam materi fisiknya. Sehingga dia berambisi itu. Jadi maka akhirnya menjadi hewan terus yang berkembang. Yang di bawah tadi itu. Di bawah terus. Apakah kita akan jatuh miskin kalau nggak punya motor, nggak punya rumah, ya kan, nggak punya, katakan nggak punya apapun, kayak Nabi Isa itu nggak punya rumah, atapnya langit, lantainya bumi, ya kan, tidurnya begitu beliau dalam banyak riwayat. Karena alam semesta ini tanpa batas dalam pengertian yang hidup itu jiwa, alam gaib. Nah, manusia yang sampai di akal aktif sehari-harinya dalam kegaiban. Artinya dia mengakses ilmu gaib, alam gaib. Gitu. Sehingga ketika dia menyampaikan hikmah, dia dapat akses dari alam gaib tadi. Makanya ilmuwan lahir, penemu lahir kan. Orang-orang yang pencari hikmah dan seterusnya. Karena dia merasakan aktivasinya, inteleknya itu. Jadi kita tidak lagi mengakses alam jasmani yang bersifat hewani. Tiap hari makan aja. Yang ditonton acaranya kuliner aja kan.
Nah, dia sedang mengakses alam materi, Mas. Materi. Jiwa di materialnya itu. Kenapa dia nggak akses ya bacaan-bacaan yang mencerahkan misalnya? Nah, kayak gitu. Jadi pintu ke alam gaib itu nggak ada hijab. Justru yang menghijab indera organ. Ya. Padahal organ ini adalah cuman saraf, ya, penerima bahwa ada yang gaib. Ya tadi kayak taspen. Oh ada keras, oh ada lembut, oh ini keras ini lembut itu. Bukan berarti alam lembut, alam keras nggak ada. Nah, gitu. Jadi jiwa yang sesungguhnya itulah jiwa yang hidup di dalam alam gaib. Maka dia mendapatkan malakutnya, malaikatnya, kekuatannya. Nah, sehingga yang nampak keseharian itu adalah orang melihat karya, imajinasinya yang hidup disebut imajinasi. Maka orang-orang yang sampai di alam aktif ini pasti memberikan hikmah, inspirasi kehidupan bagi masyarakat. Nah mungkin kurang lebih pengantarnya begitu tuh, ya kan? Jadi mengakses apa namanya Alam gaib. Alam gaib. alam gaib, ya kan? Nanti kita Selama ini orang salah persepsi ya. iya. Dia belajar ilmu gaib. Nah, Ilmu gaib konotasinya sesat gitu. Sesat. Ilmu hitam. Bukan. Belajar apa? Belajar ilmu gaib. Gitu. Ya, konotasinya jadinya iya. sesat, ilmu sesat gitu. Sesat. Horor-horor Uji nyali ya kan. Iya. Gitu. Nah, di alam gaib itu alam faktual, alam realitas sesungguhnya, alam objektivitas sesungguhnya. Kan nggak mungkin kita bilang ini lembut nih. Iya. Dia saking objektifnya, maka bilang keras. Semua sepakat. Jadi dia sangat objektif alam gaib itu. Nggak distorsi. Yang distorsi itu kita di alam syahwat, alam nafsu, alam organ, alam syahwati organ, indera organ maksudnya. Nah barusan alam gaib itu maksudnya indera. Jadi hakikat indera itu alam gaib. Gitu, ada di alam gaib itu. ini nih Ah, ini nggak gaib nih ya kan? Tapi kalau digini gaib Hilang. Gila. Dia Kasat betul. mata ya. Iya. gaib gaib ada Dipetir. ada di sini Iya. Jadi kekuatan orang bisa bertahan hidup itu karena dia mengakses alam gaib. Justru kalau kita melulu alam materi, lama-lama kan melemah. Ya fisik kita kan makin hari makin berkurang kemampuannya ya kan. Jadi nggak bisa diandelin. Justru kita bisa bertahan itu karena kekuatan alam malakut, alam malaikat, alam malaka, alam gaib. ya. Ada apa namanya? Dan kalau kita akses Pak, itu ketemu alam-alam yang apa ya, yang contoh orang mimpi ya. Ketika orang mimpi itu kan dia mengalami suatu penglihatan, pendengaran yang non fisik kan. Kejadian dikejar-kejar, ada ditindihin apa istilahnya kalau Arab fisiknya nggak ada, tapi penglihatan jiwa kita nyata. Sehingga begitu banget, alhamdulillah, untung cuma mimpi. Amin. Cuman ketika kita lagi mimpi enak, ya sayang banget cuma mimpi. Padahal itu hakikat jiwa kita. Gitu. Nah, produksi mimpi itu dari perjalanan jiwa. Nah, karena jiwa kita tumpang tindih dari bawah tadi, itu harusnya selesai di level A misalnya. Kita khatam di level A. Misalkan ya contoh lapar lah. Ketika lapar nih mendesak, ya ketika nggak ada yang dimakan, kita naikkan jiwa kita ke rasional. Tapi karena banyak orang yang nggak sanggup, dia malah marah-marah. Sehingga, gimana sih ibu nggak masak, ya kan? Atau gimana, ya kan? Nah akhirnya menjadi temperamen ya kan. Nah, sehingga laparnya itu
membunuhnya, menghijabinya. Padahal ketika dia merasa lapar, naikkan kualitas jiwanya ke rasional. Oh iya ya, emang lagi nggak punya duit, beras nggak bisa kebeli, nggak ada yang dimakan. nggak makan. Nah, itu lapar hilang tuh. Iya. Hewannya hilang. Gitu. Naik itu dia ke rasional. Gitu. Nah itu salah satu contoh mengakses pintu gaib. Gitu. Sampai terus dia melihat khasanah pengetahuan yang terjaga. Gitu. Nah, ini nggak bisa dijangkau oleh AI. Jadi dia terjaga di dalam jiwa. Nah, jiwa inilah yang kemudian menyelamatkan seseorang, yang kemudian dia menjadi sosok yang dikenal di alam gaib. Oh, si fulan itu. Artinya dia menjadi diri yang sejati ketika dia sampai di makom akal yang aktif atau intelektual yang aktif. Gitu. Yang disebut kutipkan ruhku itu. Jadi pengetahuan ruh itu kan sangat sedikit. Bahwa sesungguhnya ruh itu adalah perintahku, amr ya kan. Itu artinya dia menjadi makhluk manifestasi Tuhan yang mampu berbicara terus-menerus kepada Tuhan. Gitu. Nah, melatihnya bagaimana untuk mengakses komunikasi dengan Tuhan semacam ini? Ya hentikan semua aktivitas kehewanan, rutinitas itu berhenti. Contoh sederhana, kita setiap detik men-scroll handphone. Durasinya kan pendek-pendek itu, tayangannya kan. Itu kita nggak melakukan kegiatan jiwa, nggak berpikir. Cuma kita taruh, berhenti, langsung tuh yang bekerja, jiwa yang berpikir. Itu contoh sederhana bahwa sebetulnya jiwa yang berpikir itu nggak mau berhenti. Dia menjadi berhenti ketika kita tidur, ketika kita sakit, ya kan, bermalas-malasan, gitu. Kaum rebahan gitu kan, itu berhenti tuh jiwa yang aktif itu. Lebih dari robot. Kalau robot masih bisa difungsikan. Nah, maka dia menjadi apa? Menjadi pasar, menjadi segmen yang diburu untuk menjadi konsumtif. Nah, gitu. Menjadi buruan, maka menjadi hewan buruan. Itu. Nanti yang memburu itu yang pamer, yang punya kekuatan ekonomi. Sampai ke sana nih kalau kita bicara sekelumit tentang pintu-pintu gaib. Nah, tinggal sejauh mana kita mengakses alam gaib. Maka gunakan indera kita semaksimal mungkin. Bukan indera organ. Kita mampu melihat sesuatu yang real. Bukan yang material. Gitu. Real itu kan benar. Real kan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia artinya benar. Kita harus mampu melihat yang benar. Nah, hari ini yang benar itu apa? Ekonomi yang benar itu apa? Politik yang benar itu apa? Budaya yang benar itu apa? Sosial yang benar itu terus sampai kita di situ terhubung terus-menerus. Sampai kita punya pengetahuan yang hakiki, yang benar. Makanya kebenaran itu dari Tuhan. Karena memang adanya di alam gaib, alam ars. Kita sampai ke sana. Maksimalkan pendengaran kita, bukan pendengaran yang bersifat organ. Kalau ini kan pengennya nguping, kepo. Wah. Padahal pendengaran yang maksud kita harus mendengar hikmah-hikmah, hakikat-hakikat. Penciuman, kita harus mampu mencium sesuatu yang wangi. Wangi itu bukan harfiahnya mewangi yang parfum, bunga. Tapi wangi surga lah bahasanya. Artinya kita harus menciptakan atau melihat surgawi itu betul-betul ada. Nah, kita bisa maintain tuh. Maka tubuh inilah harus taat kepada jiwa yang sudah mencium bau surga. Maka kehidupannya pasti menciptakan surga. Keluarganya jannah. Dijaga anak istrinya dari hal yang bersifat rusak. Nah, karena dia sudah mencium pewangian surga. Seperti itu.
dia mencium aroma busuk neraka dan seterusnya. Nah itu, tinggal kita lebih banyak terhijab oleh kematerialan kita atau naik terus berangkatnya. Kurang lebih di situ dulu nih Pak. Ya. Oke.